Oke guys, jadi hari ini hari kedua Bang Jeffrey dan Bang Dino dan juga nih ada Bang Bram di belakang sini di Pekanbaru ini untuk touch up, megating ini. Nah Bang, ini kan kita mau eksekusi hari ini nih. Ya. Oke. Coba jelasin rencana Abang apa dan apa yang perlu diperhatikan dan apa challenge-nya, tantangannya sekarang ini. Jadi ini pertama kalinya, mungkin bagi teman-teman juga sih ya, di kedalaman tank seperti ini, karena kan ini sifatnya ini akuarium ya, mau gimana pun ini akuarium. Betul. Untuk pertama kalinya setup kondisi full water nih, udah gitu ditambah ada ikannya juga, jadi ini untuk pertama kalinya mungkin ya. Oke. Terus tantangannya adalah yang pertama jelas jangan sampai mengganggu ikan, ya kan? Kita harus mengutamakan kenyamanan ikan, makanya nanti sebisa mungkin kan kita nggak bisa biarkan air ini butek nih. Makanya pilihan pertama adalah filter kondisi harus nyala ketika kita setup yang bawah, karena kan nanti ada dua tahap setup. Pertama yang di bagian dasar, yang kedua di bagian atas. Nah, untuk mengatasi butek atau keruhnya air, jadi otomatis kan filter kondisi harus nyala nih. Betul. Nah, dengan kondisi harus nyala, kalau tank ini kan harus penuh airnya kan. Nah, makanya mau nggak mau kita harus menghadapi situasi kondisi tank ini benar-benar full air gitu kan. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara kita setup di dalam, koordinasinya udah kayak begitu, pemilihan materialnya yang nggak bisa sembarang kayak udah ini nggak cocok, harus langsung kita bikin cocok dulu. Kita briefingnya tuh bener-bener kayak dari pemilihan bahan pun kita udah bener-bener pateni nih. Jadi jangan sampai nanti buang waktu, karena kan ini kita berpacu sama waktu juga. Semakin lama diubek-ubek semakin butek. Ya kan, kesatu kasihan ke ikan, kedua kita juga pandangan jadi nggak jelas. Nah, makanya itu kita harus persiapkan kayu yang memang benar-benar klik untuk kita pasang, desain di sini. Kedua sama proses penguatannya. Proses penguatannya kan nggak bisa lagi menggunakan mesin. Kalau kemarin kondisi kering kan kita pakai mesin. Kedua pakai semen. Istilahnya kan itu udah nggak bisa lagi. Makanya satu-satunya caranya ikat. Apakah itu pakai kawat atau kabel tis. Sama sistem jepit. Itu cuma pilihan terakhir yang kita punya kan, kecuali misalkan mungkin kita ada surutin agak setengah, mungkin kita bisa pikirkan cara yang lain, apakah extend bore apa gimana kan, itu urusan belakangan lah. Yang penting ini kondisi full water ini kita benar-benar cuma bisa ikat gitu kan. Nah, makanya nanti Dino di dalam jadi udah persiapkan dulu, tadi kita udah briefing sama tim semua, kayu mana yang mau dipasang, sama semua itu harus sepaham dulu ini desain yang mau kita pakai gitu. Jadi supaya nanti yang passing di atas pun nggak bingung ini mau kayu apa. Jadi nggak bingung, koordinasinya gampang. Jadi mereka pun udah tahu karena kan ngelihat dari sini sama ngelihat dari atas beda Bang. Betul. Dari sini kan kita nggak tahu kurang lebih berapa senti nih ke sini, belokannya berapa senti. Sedangkan kalau di atas kan jelas kelihatan. Oh, ini kayu ini nih. Jadi realnya dari atas sebenarnya. Kalau ini kan ini pandangan dua dimensi kita, makanya agak beda. Jadi nggak bisa juga kita hanya ketergantungan sama yang setup di dalam. Tetap harus ada koordinasi dari sini. Nah, itu tugas saya di sini. Nanti tugas Dino untuk tata letak di dalam. Dia yang setup realnya, pemilihan kayu, saya yang arahin arahnya aja gitu, supaya kita dari depan ini mandangnya enak. Karena pasti bakal ada perbedaan antara di sini sama di atas, kayak begitu. Ya kalau ngomong tantangan ya jelas lah. Jelas lah. Gimana tantangannya, Jin? Ya tantangannya kan dulu ini dalam. Kerjaannya di dasar. Udah kebayang kan, maksudnya harus naik turun. Kan lebih tinggi dari dia airnya. Otomatis sudah harus gitu kan. Harus hati-hati. Gitu. Jadi benar full nyelam kalau dia. Lebih tinggi dari lu kan? Ini kondisi air 19. 19. Ya dia tinggi 155 atau 6 atau 60. Ya kan? Jadi otomatis dia harus benar-benar full ini ngambil napas, rendam gitu kan. Ya, paling itu sih tantangannya. Kan kayunya mungkin rencananya kita taruh dulu aja karena dia udah kerendam air. Nanti udah kebentuk, mungkin bisa diangkat dengan posisi yang sama, diingat-ingat, di atasnya dibor. Jadi tinggal yang ujungnya aja. Itu kalau misalkan kita menggunakan beberapa piece kayu, tapi syukur-syukur kita nemu satu yang langsung panjang. Oke. Jadi sifatnya penguatan di dasar. Tapi kalau misalkan ternyata ini cocoknya pakai 3 piece kayu, nanti kita angkat dulu ke atas, kita perkuat di atas, taruh lagi, simpan lagi. Seperti itu. Jadi stepnya nanti kita lihat, tentukan dengan kayu yang ada di sana gitu. Dan satu lagi, mudah-mudahan masih tenggelam. Kalau udah ngambang selesai. Nah, kemudian target lo hari ini kelar? Harus. Karena kan kita kejar-kejaran sama kondisi ikan juga ya. Kasihan.
Kan nanti ada step di mana air itu harus dikuras setengah. Iya. Otomatis sudah ada fase di mana filter udah nggak nyala. Nyala. Gitu. Ya kan? Kita mau nggak mau harus selesaikan itu di hari yang sama gitu kan. Dengan kita surutin air, pekerjaan selesai. Jadi setelah pekerjaan selesai kurang lebih mungkin target kita 6 atau 7 jam udah langsung proses isi air. Berarti saat air setengah itu lebih ke pekerjaan di Atas, atas. Yang atas. Yang masih bisa penguatan pakai Dan kayu mesin. baru lah. Kayu baru juga kan. Ya. Jadi kita kondisi full water ini hanya yang Untuk saat sifatnya obok-obok. Jadi, betul. Ya karena kan kalau misalkan kita langsung surutin kita ini kan nanti takutnya udah kekubek-kubek. naik semua. Iya, kekubek-kubek kita juga bingung. Maksudnya kan dari sini terlalu cloudy kan susah buat ngarahinnya. Jadi kondisi bening kayak begini filter nyala ada kekubek dikit dengan cepat kan maksudnya kotoran Paling masuk ke berapa dalam menit? chamber. 15 menit, 20 menit udah kuliah Ya, lagi. jadi makanya itu cara terbaik lah maksudnya kan. Mau nggak mau ya ini tantangan gila yang harus kita lakukan. Gila. Gila pakai banget.